Kalau yang kita Terima lihat kasih, contoh si Ustaz. Olan ya, si Olan, ingat nggak? Iya. Ingat kakaknya itu ya, Yoga ya. Si Yoga. Yoga. Itu dia masuk Islam karena melihat akhlaknya si Yoga, Masya Allah. yang Iya, iya, yang iya. ya, yang baik kepada dia. Nah itu, dia ingat dia kekejaman masuk dia Islam. itu nangis. Dia masuk Islam karena dia melihat adiknya. Adiknya ini gini, dia nangis si Olan itu. Adiknya makin kurus katanya. Adiknya makin kurus. Terus sakit. Gak jelas suara saya gak jelas ya? Jelas? Udah? Jelas bun. Jelas kok, jelas sekali, jelas Berarti sekali. Bang Geto, banting HP-nya. Aman kok, aman. Jadi Olan itu bersaksi waktu dia sebelum syahadat itu dia bersaksi di rumahnya si Fandi. Dia ngomong, ini saya lihat si Yoga ini, adik saya ini makin kurus, sering sakit-sakit. Sampai Olan ini katanya mau mengajak, katanya masuk Islam gitu loh, masuk Kristen. Tapi Yoganya katanya tetap kekeh, tetap berkeyakinan, tetap mau istiqomah di dalam Islam. Itu yang membuat hatinya si Olan ini luluh. Berapa orang dia bayar itu loh, pendeta dia bayar untuk berdiskusi sama Bang Zuma. Masya Allah itu si Olan itu. Hidayah dia karena akhlak adiknya. Gitu. Dia nanti mau ngambilnya seperti apa, ya langkah saya konsistennya ya itu tadi, kita pisah. Karena saya nggak mau yang namanya tinggal seatap serumah tapi beda keyakinan, saya nggak mau. Di semua agama itu nggak boleh mengajar seperti itu, kok saya pelajari. Kalau untuk hidayahnya saya udah ada. Masya Allah. Udah 3 tahun saya belajar, dan saya belajarnya itu pun nggak cuma dari sini, tapi dari ketemunya saya tonton itu Dr. Zakir Naik, Mbak. Makanya tadi kebetulan Bang Ten bilang, gimana kamu bisa menyatakan kamu Islam? Kalau saya pelajarin di agama Islam itu tidak juga kita harus menyebut syahadat, tapi kita yakin dengan apa yang telah diturunkan, dikurniakan sama yang Sang Pencipta ya. Mungkin kalau di Islam itu Allah, kan mungkin karena saya belum di Islam, saya sebutnya itu Tuhan ya, Tuhan yang Maha Asih dan Pencipta, Sang Penciptanya ya, segala-galanya. Makanya kalau di sini saya dirujuknya ini kalau untuk pribadi saya, mungkin saya bisa dikategorikan untuk sekarang ini mungkin Muslim gitu, karena saya pernah di dalam hati saya sendiri bersyahadat gitu. Cuma kalau untuk membuktikan ke semua orang itu mungkin belum. Apakah kita harus Islam harus bersebut syahadat di depan orang umum? Tidak kan? Karena kalau saya pelajarin dari Dr. Zakir Naik juga sama. Kalau kita udah yakin dengan apa yang kita tuju, kita udah Islam, udah Muslim. Cuman untuk saya ingin mengambil itu untuk membawa ke semua anak saya sih gampang. Mereka udah saya ajarkan keagamaan, bahkan di sekolahannya udah saya suruh untuk pindah ke ajaran agama Islam, mata pelajarannya, dan alhamdulillah saya terima. Tinggal istri saya masih mempelajarin, dan dia lagi membaca ini. Saya enggak cuma suruh baca merujuk ke agama Islam juga, enggak. Apa yang saya beli buku itu dia pelajarin, seperti kayak Weda, Mahabharata dia pelajarin. Jadi saya suruhnya pun ambil intinya, rujuknya, apa yang ditujukan, apa yang diarahkan dari semua Alkitab yang dipelajarinya, tetap larinya ke jalan kebenaran yaitu Islam gitu ya. Bukan saya menjelekkan agama saya sebelumnya, saya Protestan gitu kan. Cuman dari sini kan saya kan mendapat kejanggalan banyak gitu ya, kayak inilah anak dilahirkan lah ini dia itu kan, bagi saya itu nggak masuk akal gitu kan. Memang lingkungan saya semuanya Islam, tapi ya itu tadi saya bilang, bukan karena saya nggak mau cepat untuk masuk Islam. Saya kalau disuruh tanya untuk syahadat, sekarang saya bisa syahadatnya. Cuman intinya saya di sini ingin agar di rumah tangga saya ini nggak terjadi yang seperti saya lakukan kesalahan-kesalahan dulu ya, yang saya cerita tadi kepada Bang Ton. Jadi kan awalnya cuman kita cerita doang nih kan tentang
apakah boleh poligami nilai 1,3. Saya pelajari dari Ustadz Alidrus, Rizky Alidrus ya. Dia kan ceramah sempat juga gurau-gurau, canda-canda gitu ya. Nah, nggak salah kan kita bercanda-canda gurau-gurau gitu kan. Karena di kaidah Islam itu dimaksimalkan 4 jikalau diizinin. Kalau dipelajarin ya, beda dari agama saya ini yang tidak terbatas nikahnya. Itu saya nggak masuk akal. Ya di Kristen itu nggak terbatas. Di agama saya sebelumnya nggak terbatas tuh nikahnya, bebas dia. Ada di Matius itu. Makanya saya bilang tadi kalau untuk pembelajaran ini saya udah mateng. Cuman saya tinggal menunggu 20%-nya dari istri saya. Memang saya kepala pemimpin rumah tangga, tapi setidaknya saya nggak mau di rumah itu ada yang namanya perzinahan. Saya udah Islam, dia masih Kristen, saya nggak mau. Karena kita nggak usah munafik ya, saya kan laki-laki. Saya butuh yang namanya tidur ya, saya butuh seperti itu. Masa iya saya Islam, istri saya belum nunggu dia atau maksain dia, bukan seperti itu sistem pikiran saya gitu. Saya maunya istri saya memilih belajar dan dia dapat pengertian dari situ, otaknya sampai sama seperti saya, baru saya melangkah, yuk kita ke Masjid Muhammadiyah atau masjid mana, yuk kita sama-sama pergi. Itu yang saya mau kan. Karena 100% saya udah menjalani hukum-hukumnya Islam. Kalau untuk saya pribadi. Ya, yang dibilang Bang Pangeran itu betul. Sedangkan kita aja yang kita syahadat aja ketika masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, kita mengucapkan 5 kali itu sebenarnya dalam satu hari. Ya kan Bang Ton? Ketika kita sholat. Oh, bukan cuma 5 kali, 17 kali. 17 kali Bunda. Maksudnya 5 kali sholat. Oh iya. Sholat. Aduh. Emang sholat wajibnya lebih dari berapa sih? 5 kali sholat, 5 waktu, 5 waktu. 5 waktu lupa lu. 5 waktu, jangan 5 kali. 5 waktu. Nah, Kan 9 kali dong satu hari syahadatnya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. subuhnya cuma 1 ya. Waalaikumsalam. Ya. Subuhnya cuma 1 ya. Betul. Punya 1 ya benar. Boleh saya kasih sedikit, bukan sedikit ya, saya boleh komentar sedikit Ustaz Dian. Bang Pangeran. Masya Allah, luar biasa. Bang, saya mau kasih gambaran sama Abang. Yang namanya agama itu, apapun agamanya pasti melibatkan satu kata, Bang. Kita harus tahu apa itu namanya pengorbanan, Bang. Pengorbanan ini, betul ya, Abang, itu istilahnya begini. Itu adalah siasat, ikhtiar Abang untuk meminimalkan kemudorotan, kan begitu ya bahasa ini ya. Jangan sampai ada, ya itu baik ya. Tetapi kan tadi seperti Kak Nora sampaikan, pertama umur itu kalau dalam Al-Quran itu bahasa Al-Quran begini, fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastakdimun gitu ya. Yang namanya ajal, umur itu tidak bisa mundur, tidak bisa maju. Dan masalahnya Sang Maha Pencipta itu dia merahasiakan yang namanya umur itu. Gitu loh. Nah, kalau kita ambil cerita Kak Nora Aritonang tadi, ya, saya pernah nih, mohon maaf Kak Nora, saya sempat mendengarkan di YouTube Kak Nora tuh menceritakan proses Islamnya keluarga Kak Nora, ya kan? Apa yang saya dapat di situ sebetulnya? Pengorbanan. Jadi seorang Kak Nora itu merasakan kenikmatan Islam itu karena apa? Karena melibatkan itu tadi abangku, pengorbanan perasaan. Itulah yang menjadikan nilai lebihnya gitu loh. Dan Allah kalau mau jujur ini di dalam banyak ayat Al-Quran itu, semakin kita menguatkan diri untuk berkorban, mengorbankan pikiran, hati, perasaan, segala sesuatunya, maka di situ nanti Allah lebih pahamkan lagi. Makanya kan tadi kan bundanya mamanya Kak Aritonang tuh mengatakan begini, dia tidak mau Islam agamanya ditukar, dan itu sejalan dengan yang Nabi sampaikan dalam satu hadis ya kan. Ada Nabi memberikan nasihat kepada sahabat tuh, ausani khalili bi sab'ina khisalin, ya kan. Makanya Islam itu
semakin kita mengambil resiko, memang kita harus mengambil keputusan, Pak. Ya kan? Ini kalau dengar cerita Kak Nora Aritonang kan, pertama beliau sampai terusir dari keluarga, tetapi di kemudian hari Allah yang memperbaikinya. Kan Kak Nora yang cerita tuh, Kak Nora tuh sampai nggak pulang berapa tahun itu Kak Nora, betul kan? Nah, 4 tahun. 4 tahun. Tetapi Allah kuasa menyatukan, Bang. Ya kalau tadi Abang cerita syahwat ya, sebetulnya Bang, kalau Abang tuh, mohon maaf nih, saya tidak bermaksud intervensi, saya cuma memberikan pandangan saja, karena Islam itu sebetul-betulnya agama yang menggaris besarkan kepada keyakinan, ya. Allah itu kalau dalam satu hadis mengatakan nih, ana indal dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau Abang yakin misalnya bismillah, Abang sudah berniat, ya Allah, aku ingin hijrah ke dalam agamamu yang benar, aku ingin kembali kepada fitrahku sebagai hambamu, bismillah, Abang ucapkan syahadat, Abang berkomitmen. Sekarang Abang harus yakin sebagaimana saya meyakini segala sesuatu Allah kuasa menjadikan apa yang kita mau. Ini buktinya Kak Nora Aritonang, dia menceritakan bapaknya masuk Islam, ibunya masuk Islam, sesuatu yang tadinya dalam pikiran Kak Nora itu apa mungkin ya? Iya kan? Nah, Allah menjawab itu, ana inda dhanni abdi bi. Sekarang ini, apa sih yang kita inginkan? Abang menginginkan istri Abang itu ikut hijrah bersama Abang. Itu kan niat kita dalam hati. Abang yakin nggak kalau Abang mengambil keputusan untuk langsung bersyahadat, ya, berkomitmen kembali kepada fitrah Abang sebagai manusia, ya, apakah Allah tidak kuasa mengislamkan istri Abang? Pasti jawabannya bisa. Tinggal sekarang sejauh mana kita yakin kepada Allah. Itu. Jadi Islam ini agamanya real, Bang. Kita kepada Allah itu, kita coba ini, mohon maaf ya, saya agak sedikit keluar konteks. Sebenarnya apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah apa yang sering dahulu waktu kita diangan-angankan. Ya kan? Kita ingin begini, kita ingin begitu. Oh, saya punya cita-cita begini loh, nanti begini. Coba renungkan baik-baik. Nah, ini Allah, ya kan? Abang sudah memutuskan, aku ingin kembali kepada agamaku. Ini adalah bagian yang paling penting. La ilaha illallah itu adalah pondasinya setiap manusia itu di dalam alam ruh itu sudah disumpah, diambil persaksian oleh Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya kan? Kita semua ini waktu sebelum dilahirkan ke muka bumi diambil persaksian oleh Allah. Dalam surah Al-A'raf itu ada 173 kalau tidak salah. Nah, jadi tatkala Abang memutuskan untuk ini adalah betul Tuhanku, ya kan? Nah, betul ya, Abang mengatakan tadi, saya ini sebagai laki-laki tidak bisa menafikan saya punya syahwat, ya kan? Saya juga menginginkan kebaikan pada keluarga saya semua, begitu ya. Tapi ya kalau kita kembali kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat Nabi, semua orang-orang itu agama, bahkan mungkin mohon maaf Kristen sekalipun, yang namanya agama itu tadi kalau bundanya Kak Nora Aritonang menyampaikan ada pengorbanan di situ. Ya memang itulah esensi daripada agama. Agama itu bicaranya pengorbanan, ya kan? Nah, tinggal kita ini berkorban kepada yang betul-betul memang layak kita berkorban atau tidak, gitu loh. Nah, kalau Abang sudah mengambil keputusan, ya kan? Saya pernah mengatakan begini, saya nyampaikan ya, ada kemarin yang mu'alaf, saya bilang begini, hari ini engkau harus memulai, adikku, mulai hari ini engkau harus menyandarkan dirimu kepada Allah. Jangan menyandarkan segala sesuatu dengan yang nampak sama dirimu saja, bukan. Sandarkan segala sesuatu kepada Allah. Tadi kan kita belajar daripada bundanya Kak Nora Aritonang. Beliau menyampaikan, itu keyakinan itu. Nah, keyakinan ini, Bang, kita membinanya apa? Tatkala kita memulai untuk berkorban. Gitu. Jadi saya pribadi berharap sekali sama Abang itu. Ya itu memang betul, itu hak pilihan Abang. Tapi agama ini wujudnya adalah dengan pengorbanan, ya kan? Kalau Abang sudah mengambil keputusan, yakinlah, saya ya hakul yakin dengan Abang ini, insya Allah gitu ya. Istri Abang itu kadang-kadang wanita, Bang, ini wanita ya. Mereka ini tatkala melihat suaminya
Ya orang yang sudah memasuki Islam tuh biasanya berubah. Tadi kan kita dengar cerita Kak Nora Aritonang. Bapaknya bagaimana menjadi lebih komitmen. Itu menjadi asbab hidayah. Menjadi sebab istrinya juga. Contoh gini nih. Kita lihat bagaimana Kak Nora tadi menceritakan bagaimana seorang bapak beliau padahal belakangan masuk Islam, tetapi Allah lebih pahamkan dirinya, lebih komitmen. Nah itu bang, terkadang itu mempercepat hidayah gitu loh, ya kan? Mempercepat orang itu untuk mengambil keputusan. Oh suamiku ini dengan dia masuk Islam, oh luar biasa dia, gitu. Nah itu suatu poin bang. Jadi kita setelah kita memasuki Islam, kita menunjukkan kesungguh-sungguhan kita di dalam agama ini. Nanti Allah yang akan menolong. Mungkin begitu bang. Silakan dilanjut. Kalau yang kita Terima lihat kasih, contoh si Ustaz. Olan ya, si Olan, ingat nggak? Iya. Ingat kakaknya itu ya, Yoga ya. Si Yoga. Yoga. Itu dia masuk Islam karena melihat akhlaknya si Yoga, Masya Allah. yang Iya, yang iya. yang baik kepada dia. Nah itu dia ingat dia kekejaman masuk dia Islam. itu nangis. Dia masuk Islam karena dia melihat adiknya. Adiknya ini gini, dia nangis si Olan itu. Adiknya makin kurus katanya. Adiknya makin kurus. Terus sakit. Gak jelas suara saya gak jelas ya? Jelas? Udah? Jelas bun. Jelas kok, jelas sekali, jelas Berarti sekali. Bang Geto, banting HP-nya. Aman kok, aman. Jadi Olan itu bersaksi waktu dia sebelum syahadat itu dia bersaksi di rumahnya si Fandi. Dia ngomong, ini saya lihat si Yoga ini, adik saya ini makin kurus, sering sakit-sakit. Sampai Olan ini katanya mau mengajak, katanya masuk Islam gitu loh, masuk Kristen. Tapi Yoganya katanya tetap kekeh, tetap berkeyakinan, tetap mau istiqomah di dalam Islam. Itu yang membuat hatinya si Olan ini luluh. Berapa orang dia bayar itu loh, pendeta dia bayar untuk berdiskusi sama Bang Zuma. Masya Allah itu si Olan itu. Hidayah dia karena akhlak adiknya. Gitu. Akhlak yang di room ini perbaiki Nora Aritonang biar kamu masuk Kristen. Luar biasa. Panas. Iya, ya Ustadz Dian, karena akhlak. Allahu Akbar. Saya kalau iya. Bukan. Saya tambahkan sedikit gini loh, Bang. Kalimat syahadat itu di dalam inti dakwah para nabi itu ya. Semua para nabi itu tujuannya cuma satu, Bang. Supaya manusia itu meyakini betul di dalam hatinya itu tidak ada sembahan kecuali Allah saja. Makanya kedudukan kalimat la ilaha illallah itu luar biasa, Bang. Jadi abang itu sudah mengetahui kebenaran, ya kan? Sudah di dalam hati itu sudah Allah tunjukkan ini hidayah itu sama abang. Tinggal abang mengambil keputusan gitu loh. Ya, yang kita mohon maaf ya. Betul, insya Allah yang namanya Allah tuh tahulah yang terbaik gitu kan. Tapi kita ini perlu untuk saling memberikan apa ya, semangat, sering memberikan motivasi gitu ya. Itu kembali kepada hati abang. Cuman begini, tadi saya bilang kan, tidak ada yang tahu umur sampai kapan, gitu kan. Tapi kalau sudah terucap itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan di dalam hati abang itu jelas-jelas abang tidak ada keraguan lagi, pasti kita itu pasti dimasukkan ke dalam surganya Allah, pasti diselamatkan, ya kan? Kalau bahkan ada cerita ya, di zaman Nabi itu ada Yahudi dan Nasrani, dia masuk Islam tapi tidak sempat sholat sekalipun. Maka digambarkan oleh Rasulullah, dia masuk surga, dia ahli surga. Artinya apa? Kalimat la ilaha illallah itu yang paling penting. Ikrar dari lisan kita itulah yang menjadikan penanda, Bang. Kalau abang bilang tadi abang sendiri sudah bersyahadat, maka di dalam contohnya itu memang pernah ada, kalau seingat saya, Najasyi. Tetapi Najasyi itu ada yang menyaksikan dari sahabat, walaupun dia menyembunyikan keislamannya saat itu ya,
dia itu betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu keadaannya memang tidak memungkinkan, Bang. Gitu loh. Jadi kalau aku bilang Ya, Raja Najasyi itu, Ustaz. sekadar menyarankan gitu ya. Kami nggak ada kepentingan sebetulnya, kan itu kan masalah apa ya, prinsipil setiap orang dan tidak perlu dipaksa karena Islam tidak la ikraha fiddin gitu kan. Cuman ya kan, kalau kita sudah didatangkan oleh seperti sekarang ini nih ya, Abang dipertemukan dengan Bunda Nora, ia menceritakan bagaimana proses keberislaman beliau dengan keluarga beliau. Itu sebetulnya cara Allah untuk lebih mempercepat Abang itu kepada apa ya? Kepada cahaya agama Allah begitu. Saya berdoa sama Allah nih sekarang, aminkan yang lain. Semoga Allah mudahkan Abang. Semoga Allah hapus keraguan-keraguan di dalam hati Abang itu, ya kan? Adapun masalah istri Abang itu, kalau bagi saya nih, insya Allah nih, Abang tinggal tuntut sama Allah. Kalau kita nuntut sama manusia, ada rasa segan, Bang. Tapi kalau nuntut sama Allah, maunya Allah tuh kita memang nuntut sama Dia, iya kan? Kalau nuntut sama bos, ada bayaran yang harus kita terima, bayaran, terima gaji atau apa, maka ada konsekuensi. Kalau dengan Allah, maunya Allah tuh kita memang nuntut sama Dia, itu loh. Apalagi perkara kebaikan. Itu tinggal Abang minta, ya Allah, aku ingin menuju agamamu ya Allah, aku bersyahadat kepadamu ya Allah, bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku dan Nabi Muhammad adalah utusanmu. Maka aku meminta juga kepadamu ya Allah, aku tidak mau berpisah dengan istriku ya Allah sampai surgamu ya Allah. Maka ya Allah balikkan hatinya menjadi Islam. Abang yakini itu Allah nanti yang akan memberikan bukti kepada Abang. Yakin insya Allah. Kita doakan semuanya di ruangan ini insya Allah. Ya, itu ya. Terlalu panjang nanti saya. Lanjut. Amin, amin Ustadz. Ya, silakan mungkin teman-teman yang lain mau nambahkan nih. Bang Slow. Atau Bang Pangeran mau nanggapin dulu nih. Silakan Bang Pangeran. Atau masih ada pertanyaan-pertanyaan lain mumpung ada Iya, Bang. Bang Dian di sini. Betul, Bang. Betul semua tuh, Bang, ceritanya tuh, Bang. Tanggapannya tuh betul semua. Cuman di niat saya seperti itu tadi, Bang. Karena gini, semua ucapan teman-teman, perkataan teman-teman, itu semuanya benar. Kita nggak tahu aja, kita nggak tahu kematian. Betul itu, Bang. Tetapi karena kan saya ini sudah dalam di sana, gitu kan. Cuman ini kan masalahnya hati nih, Bang. Hati saya, gitu kan. Nggak sembarangan untuk ngambil langkah tanpa apa nih, ya kata orang memang perlu pengorbanan atau gimana. Betul, saya setuju banget. Cuman ya tetap tadi karena kan orang rumah saya ini kan sudah belajar, sudah ingin mengikuti, kan, mempelajarin. Cuman saya tidak mau ya namanya ikut saya tuh harus, aku suami kau nih, kau harus ikut aku lah, katanya kan gitu tuh, kan. Terus kita mikir dari belakang, Bang, nggak mikir ke depannya saya, Bang. Saya mikir belakang dulu. Karena kalau untuk di daerah Kalimantan Barat, kota Pontianak, kan banyaknya orang Dayak seperti kita gitu kan. Banyak orang sini yang mualaf karena pernikahan, dan dari pernikahan itu mereka ada masalah, terjadi perceraian, terus balik lagi ke agama yang tidak seharusnya dibalikin gitu loh. Makanya saya nggak mau yang namanya itu terjadi, karena rata-rata di sini banyak yang terjadi seperti itu, Bang. Banyak kali ya. Beda dari saya. Kalau saya kan memang belajar kan. Mungkin kalau disuruh balik lagi mau saya sehancur-hancurnya, nggak mungkin balik lagi gitu kan, karena saya memang udah belajar. Beda sama kita yang memaksa gitu loh. Saya nggak mau. Makanya di sini saya bilang tadi, kenapa saya sampai berani ngomong seperti bilang, mungkin dikategorikan saya disebut muslim, boleh juga gitu kan. Karena sini saya sudah percaya gitu bahwa
Tuhan itu cuma satu, nggak ada yang namanya Tuhan abal. Saya pun belajar Bimbel sama, nggak ada yang namanya Tuhan tuh Bapa, Roh Kudus, nggak ada gitu loh. Sama saya ngerti paham. Karena sebelum saya belajar, saya sempat ngirim email kepada Dokter Jekir Naik ya, akunnya ya. Apakah ini bla 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 bla, pertanyaan saya. Sang beliau itu menjawab dengan bahasa Inggrisnya, saya lantikin ke translate saya. Ya, Anda Muslim, dia bilang begitu sama saya. Cuman dia mengarahkan saya tinggal menarasumberkan hati saya kepada ini saya, ini gimana, dan jelasin ke saya gitu kan. Karena sebelumnya saya dapat belajaran kayak gini nih dari beliau juga gitu kan, nonton videonya dia gitu kan. Kok di sana debatnya begini gitu kan, halus lembut debatnya gitu kan. Sampai saya cari perbandingan agama sini di Indonesia nih kayak gimana, sampai di luar negara kayak gimana gitu bang ya. Bukan artinya besok aja abang tiba mati, abang nggak kayak gini. Makanya sebelum saya begitu, saya udah pernah bersadar di diri hati saya. Dan sekarang pun masih sama gitu. Cuman ini kan tinggal menunggu resminya aja di kepemerintahan. Makanya saya nunggu keputusan apa yang istri saya putuskan. Jikalau udah saya suruh dia untuk belajar, dan dia lagi dalam belajar ini, orang rumah saya lagi dalam belajar, dia lagi mempelajari semuanya, tujuannya rujuknya kemana, apapun keputusan dia, saya udah ngambil risiko bang, udah ngambil keputusan juga kan. Kalau dia bilang tetap keyakinan dia, ya terpaksa saya tinggalkan, karena gitu. Kenapa orang tua saya pun nggak memaksakan saya untuk ini, karena ini keputusan tangan saya, gitu. Cuman bukan arti katanya saya harus, abang dulu masuk ini, enggak. Saya tetap masuk bang, tetap pasti. Karena di diri saya memang udah yakin di situ gitu. Cuman tinggal menunggu kabar dari, bukan arti kata abang takut istri, enggak. Hari ini pun saya bisa tinggalkan kalau misalnya dia nggak mau gitu. Cuman niat saya ingin dia menjadi lebih pintar dari saya gitu loh. Selebihnya aman. Silakan bang. Iya izin. Ya, silakan Bang. Kali. Ya, mantap kali niat Bang ini Bang Pangeran. Ya, saya doakan apa yang dicita-citakan oleh Bang Pangeran itu dikabulkan oleh Tuhan. Tapi kalau misalkan andai kata apa yang dicita-citakan belum bisa tersampaikan atau terwujud, ya saya harap Bang Pangeran dengan legowo juga menerimanya. Kan begitu Bang? Iya bener bang. Rudi ya, Rud masa suami dia. Tapi iya izin. Tadi Bang Pangeran mengklaim sudah meyakini di dalam hati. Lalu dengan rukun yang lain, apakah sudah abang yakini juga gitu? Mungkin kalau Syahadatan udah. betul ini sudah bang, karena masuk di akal saya bang. Berarti yang lain belum gitu ya? Rukun Islam yang lain belum gitu? Yang mana tuh bang? Ya yang pertama kan memang syahadat. Yang keduanya sholat. Oh iya belum bang, kalau itu belum. Ya belum bisa disebut Islam bang, belum bisa disebut Muslim. Karena yang dinamakan Islam atau Muslim itu ya iya kelima-limanya itu nggak dititik beratkan dengan satu yang lainnya, semuanya equal, semuanya penting. Nggak hanya yakin mengucapkan dalam hati aja, tapi juga dilaksanakan kan begitu. Benar bang. Tapi sebelumnya saya memang sudah bertanya-tanya juga kan. Inti jalanin dulu kan. Memang udah ada keputusan dari pihak keluarga saya akan ketinggalkan ke agama saya yang lama. Tapi sebelumnya bang saya izin jawab dulu bang ya. Untuk buat yang chat di bawah itu si Rudi tuh ya, si Rud ya. Masa suami takut istri? Bukan diatur bang ya. Saya di sini nggak ada yang namanya takut istri bang. Sorry bang ya, bukan anda bang. Kalau anda mungkin takut istri bang. Saya ngambil keputusan ini nggak sembarangan bang, soalnya saya meninggalkan ajaran sesat saya nih bang ya. Mohon maaf nih bang ya, walaupun saya Protestan,
Saya ngapa bilang agama saya sesat dulunya, memang agamanya ajaran nggak masuk di otak loh bang. Coba Anda pikir, yang seumat saya ya, coba dipikir deh baik-baik. Masa iya Tuhan kita dilahirin, logikanya di mana loh bang? Itu aja bang. Ya kalau misalnya abang Islam, mungkin ngerti. Alhamdulillah bang, saya sudah bang. Protestan sunat bang, Alhamdulillah bang. Ya bang ya. Alhamdulillah. Dia Saya harus jalani syariat itu. ingin tambahkan buat yang di bawah, gini loh. Islam itu la ikraha fiddin. Kita ini sudah menyampaikan dengan baik. Abang kita ini sudah memberikan alasan-alasan. Jadi kita jangan menyudutkan saudaraku. Kita sebagai orang Islam itu betul-betul Islam itu kan hikmah gitu ya. Kecuali ada misalnya gini, nabi kita dihina gitu kan. Nah, ini saudara kita ini kita doakan oleh sama Allah. Ya kan? Apapun keadaannya dia sudah mengatakan dengan terbuka, dia punya kendala. Nah, kita berharap minta dengan Allah dimudahkan apa yang menjadi hajat beliau. Amin. Ya kan? Nah, kita doakan juga ya Allah, mudah-mudahan saudara ini Pak siapa pangeran ini oleh Allah dimudahkan jalannya menuju Islam gitu kan. Dan kita juga punya kepentingan. Kalau kita mendoakan saudara kita tuh ada hadisnya begini. Buatmu. Malaikat yang mendoakan kita gitu loh. Ya kan? Kita Islam ini agamanya benar-benar gini, agama kasih sayang. Itu ya. Bukan berarti kita tidak bisa tegas. Tegasnya kita itu apabila kebenaran itu didustakan, diolok-olok, itu lain hal gitu ya. Jadi kita tunjukkan sikap kita sebagai seorang muslim itu mencerminkan kebijaksanaan, kedewasaan menjadi seorang muslim itu harus kita tunjukkan. Nah, beda halnya kalau sudah hujat menghujat. Ini kalau Bang Tom tahu nih, aku kalau udah menghujat itu kadang-kadang aku langsung naik. Kalau kalian begini Masya Allah gitu. Iya sama bang. Ya kita doakan ya. Kalau Lanjut, izin mengucap jangan ditanggapi Bang yang begitu Bang, nggak apa-apa. Jangan ditanggapi, Iya. nggak apa-apa. Ya. Gak apa-apa bang, ini kan untuk kaum saya nih bang. Coba belajar dulu bimbel kalian, jangan oh ya. Kayak seperti saya nih, belajar dulu, kenalin dulu bimbelmu gitu loh. Masa kita punya bimbel nggak kita kenalin, masa kalah sama agama Islam? Malu dong, agama Islam aja hafal loh. Masa kita yang punya bimbel nggak hafal? Otak kalian kemana loh? Dipakai dong gitu loh. Saya bukannya membela Islam ya, enggak. Belajar bimbel kita nih. Lu baca tuh surat-suratnya dari Lukas gitu loh. Lu tonton lagi deh Dokter Zakir Naik kok. Misalnya kalian nggak masuk di Islam, apa nih di negara Indonesia, lu tonton Dokter Zakir Naik tuh, lembut dia ceramahnya. Tuh tonton tuh. Untuk kaum aku ya, kaumku ya, kaum Yesus ya. Yuk kita sama-sama pindah yuk. Ya. Masya Allah. Bukan ini untuk Bang Heru nih. Itu namanya sayang istri, bener bang. Saya benar-benar sayang sama istri saya. Bang Pangeran, Gitu loh. izin Bang Pangeran. Ini abang kalau Silakan, masuk Islam ini udah jadi apa ya? Udah jadi mujahid baru ini. Sekarang aja udah kerasa nih hawa. Bener ya? Amin bang, saya sih nggak keras bang, Betul, tapi Bunda- kalau Bunda benar Nora. saya ambil. Ini udah kerasa nih aura pejuangnya udah kerasa ini. Oh, Bunda Lanjut, Nora lanjut. kepental. Kental kayaknya bener orangnya. Nggak apa-apa bang, mungkin kawan-kawan saya yang Kristen nggak terima Tuhannya dihujat, nah saya yang marahnya bang. Kebetulan saya kan Kristen kan, terus saya tinggalin gereja 3 tahun, saya nggak lagi di situ. Dengarin nih buat teman-teman yang di bawah nih ya. Dalamin dulu deh bimbel kita, pelajari dulu, sama-sama kita belajar. Kapan tuh Yesus mengatakan seperti itu? Nggak ada. Kalau secara akal logika itu benar kata orang Muslim ngomong. Nggak ada yang namanya Tuhan dilahirkan, logikanya di mana gitu. Pikir deh, kan udah jelas. Gitu. Ya, saya bukan menjelekkan agama saya sebelumnya, enggak. Oh, Ini Anda mau ada ngeliat saya, Anda mau ngeliat rumah saya Lisbeth masih ada salibnya nih, Bang Lisbeth. Yuk kita ketemu di mana? Kamu gerejanya di mana? Saya juga ada gerejanya di sini. Saya orang Kalimantan Barat, Pontianak Kota. Ya, di sini orang khasnya kebanyakan Dayak, Bang. Abang tahu Dayak? Abang tahu cerita di tahun 2001 histori Madura sama Melayu dan Dayak, Bang ya. Kebanyakan di sini historinya Dayak, Bang, gitu loh.
Ya, jadi saya Dayak. Apakah saya perlu ngomong bahasa Dayak di sini? Nggak perlu ya. Kita orang Indonesia, kita harus belajar. Ya, saya nggak tipu-tipu bro. Anda boleh datang ke rumah saya bro. Saya beralamat di Jalan Padat Karya. Itu perempuan itu Bang Pangeran. Nggak apa-apa bang. Nggak apa-apa bang. Saya suruh dia datang ke rumah saya Ya naik aja. aja Kak Lisbeth, Kita naik diskusi aja Kak ya. Lisbeth. Kita diskusi. Saya di rumah, patung-patung yang ada di rumah saya seperti gambar itu saya buang semua. Sempat ribut sama orang rumah, sempat itu ributnya. Kenapa dibuang gitu. Nah, karena saya nggak percaya gitu loh, teman-teman yang Kristen ya. Yuk kita belajar dulu, jangan saling menghujat. Karena saya nggak suka menghujat di sini, gitu. Oke, walaupun saya belum masuk, tapi hati saya udah di situ loh. Sama-sama kita belajar, oke? Buat teman-teman ya, yang Kristen ya. Ini loh bang, saya pun sama bang. Saya masuk koma agama saya pun mereka itu kalau ngejelasin tuh kayak nggak, tapi di sekolahin tapi nggak lulus gitu kan. Apa gunanya sekolah, dalamin sekolah gitu kan? Tapi ilmunya nggak sampai gitu. Assalamualaikum Mantap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.